Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di SD Negeri 16 Pekanbaru yang kita ini. Biasa kita setiap hari Sabtu 2 kali seminggu kita melaksanakan kegiatan komunitas belajar atau kombel. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 16 Pekanbaru, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 16 Pekanbaru. Dengan tidak memperpanjangkan mukadimah, hari ini kita akan mendengarkan sedikit presentasi yang disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Rosmaida SPD, yakni dalam menyampaikan visi dan misi SD Negeri 16 Pekanbaru. Cuman sebelum itu, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, kita minta doa dari Pak Ian kepada Pak Ian kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sabran al-maut wa najatan min al-maut. Ya Allah, kami hari ini berkumpul bersama di ruangan ini memohon petunjuk-Mu, Allah, memohon ilmu, keberkahan ilmu atas yang Kau berikan pada hari ini, kemudahan bagi kami dalam menjalankan aktivitas pada kegiatan komunitas belajar pada hari ini. Ya Allah, semoga Kau ridhoi langkah-langkah kami dalam setiap menambah ilmu kebaikan. Ya Allah, semoga Kau permudah jalan kami untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kami. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ini, hanya kepadamu kami memohon, kepada kita. Kabulkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada kalian, semoga doa kami dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman sepertinya tegang semua nampaknya ya. Coba senyum lah sedikit ya. Kita lanjutkan dengan tidak memperpanjang waktu berjalan terus. Kita langsung saja presentasi dari Kepala Sekolah kita, Ibu Rosmaida SPD, yang akan menyampaikan tentang visi dan misi SD Negeri 16 Pekanbaru. Kepada Ibu kami persilakan dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Majelis Guru SD 16 Pekanbaru. Alhamdulillah, syukur marilah sama-sama kita bacakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini mengambil kesempatan sebentar pada ibu semua minta waktunya karena ini
mungkin tampilan yang terakhir gitu ya. Sebenarnya sebagaimana yang kita ketahui, kita kalau ibu yang sebagai penilainya yakni Bapak Pengawas kita, jadi karena beliau menunaikan haji dan setelah pulangnya beliau pensiun. Jadi waktu kita pun sudah habis menurut jadwal PMM kita, akhirnya di bulan Mei, jadi secara langsung secara terpaksa namanya kita laksanakan bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ian, bahwa apa yang kita laksanakan ini boleh ada nilainya di dalam PMM tersebut. Dan terlebih dahulu marilah salawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan ini bahan yang akan disampaikan yaitu sebagai paparan yang akan disampaikan yaitu tentang visi misi. Jadi pada dalam kesempatan ini bukan berarti Ibu memberikan sebagai narasumber, namun mungkin kalau dibanyakan narasumber itu Pak Yan atau ibu yang lain lebih ahlinya, cuma Ibu mengharapkan kita saling sharing, saling berbagi. Mungkin Ibu sendiri atau kita semua belum ada yang belum memahami betul, belum paham tentang visi misi. Nilai Ibu mengenai berbicara tentang visi, ya kita bahas dulu kata visi. Setiap kita apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, pasti kita dulu mempunyai visi. Contoh Ibu sebagai kepala sekolah atau Bapak Ibu guru sebagai guru mengajar di kelas 1 sana. Apa visi kita? Kita tetap harus punya visi, punya misi. Jadi contoh yang lain juga secara pribadi, misalnya kalau kita membina rumah tangga, apa visi kita? Jadi apa yang kata visi ini? Jadi visi ini dia termasuk kata resmi, kata formal yang digunakan ya. Jadi arti dari visi ialah tujuan arah utama, ya tujuan arah utama apa yang kita laksanakan ke depannya dari suatu lembaga atau organisasi. Jadi tujuan. Jadi kata Ibu, tujuan ini tadilah yang kita semua yang kita kerjakan, kita harus mempunyai tujuan, termasuk misalnya kita berumah tangga. Apa tujuan kita? Untuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kan? Jadi itu termasuk visinya. Setelah itu dilanjut lagi dengan misi. Jadi untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi apa? Misi lagi. Jadi itu yang termasuk, misalnya kita harus saling menghormati, masuk langkah-langkahnya tadi kan, dan menghargai. Oh, yang Ibu bayangkan secara ringkasnya. Jadi visi misi ini Ibu, Bapak Ibu, digunakan untuk suatu lembaga bahasanya, suatu lembaga atau organisasi. Contoh saja, kalau Ibu mau jadi LPM, Ibu mendaftar atau menjadi anggota dewan. Jadi tanya dulu itu, paparkan apa visi kita untuk masyarakat, untuk rakyat. Begitu. Jadi di sini visi tadi ialah tujuan arah utama lembaga atau organisasi. Adalah tahapan proses yang harus dilalui dengan tujuan bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi juga dicontohkan misalnya Ibu menjadi guru kelas 6 SMA. SMA harus punya visi. Nanti anak kelas 6 berprestasi yang baik. Jadilah
langkah-langkah Ibu Emma tadi untuk anak tadi, apa yang harus Ibu Emma laksanakan? Tadi adakan les, ada tambahan, termasuk misinya. Jadi ini ada sedikit menurut Wibisono, yaitu tahun 2006 menyatakan bahwa visi misi yang baik itu satu, mempunyai cita-cita suatu sekolah di masa depan. Yang dua, tingkat jelas, fokus, dan standar. Jadi visi kita itu tidak boleh terlalu panjang lebar. Kita sendiri pun tidak mampu. Terus terang Bapak Ibu sendiri juga mungkin karena tentang visi misi ini baru menjadi kepala sekolah, ya. Ibu lihat waktu Ibu masuk ke sini tahun 2016, visi sekolah kita tetap itu, tidak pernah diganti waktu dari zaman Pak Amir. Jadi sebenarnya cara seperti ini salah, kan? Jadi yang mungkin saya tadi, Ibu kurang mengerti apakah visi misi ini ada tahapnya atau 5 tahun kali, misalnya apakah 3 tahun kali dirubah, ya kan? Nah, itu dari pengalaman Ibu dari zaman Pak Ambani, ya dari zaman Pak satu lagi Pak Mode, ya. Tidak pernah kepala sekolah ini memperhatikan visi misi sekolah kita. Jadi dari pada tahun 2016 tadi masuk, ya, kita kan setiap tahun membuat TSP, ya kan? Belum itu yang pertama kali ditampilkan visi misi sekolah. Jadi tentang visi misi, rasa Ibu waktu Ibu penguatan kepala sekolah, setiap kepala sekolah itu ditanya itu apa visi sekolah Ibu. Bahkan hampir rata-rata kepala sekolah itu tak tahu. Ingat di sekolahnya, kan? Tapi di sinilah mungkin kelemahan kepala sekolah, mungkin, ya, kelemahan kepala sekolah. Berarti kita masuk sekolah itu mengambang, tidak ada tujuan. Memang semua yang kita laksanakan itu kan sudah ada perintahnya dari dinas pendidikan. Semua yang kita kerjakan di sekolah ini kita tinggal laksanakan, gitu istilahnya. Namun yang visi misi tadi ini termasuk salah satu wajib kepala sekolah mempunyai itu. Jadi rasa Ibu mungkin kalau salah Pak Yan, ya, nanti kita minta sedikit dari Pak Yan. Pak Yan mungkin lebih banyak pengalamannya, dari Ibu hanya berdasarkan pengalaman, sedangkan Pak Yan dia belajar ilmunya. Nah, jadi pengalaman Ibu tadi tentang visi misi itu di sini itu masih ada tuh SD 16. Sebenarnya visi misi sekolah Ibu kita berempuk bersama-sama, kan? Jadi antara kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, apa langkah-langkah kita yang ke depan akan kita laksanakan, kita duduk bersama. Jadi berarti kita ada tujuannya, terarah. Jadi ini sedikit mungkin Ibu juga salah, kan? Tahun 2016 Ibu masuk di sini, ya, visi sekolah kita, misi sekolah kita tetap seperti yang ada di dinding itu. Dari zaman Pak Amir tidak pernah tukar. Itu aja, kan? Tidak pernah kepala sekolah itu mengusung visi misi bersama guru. Nah, jadi dalam tahun 2016 sekolah kita akan masuk adiwiyata. Jadi tahun 2016 itu apa kita berubah, Ibu yang mengubahnya. Karena dengan Pak Patul mungkin ada yang lain, tapi tidak kita laksanakan, dengan salah begini, kan? Seharusnya dengan semua guru kita rapat, kita menyusun ini akan kita laksanakan. Jadi teman-teman tahun itu 2016 kita akan mengikut kegiatan nasional kota, provinsi, ya, kan? Kita sekarang sudah provinsi, tingkat nasional yang kita laksanakan.
Jadi salah satu bunyi dari yang termasuk dari visi sekolah tadi harus berwawasan lingkungan. Maka berubahlah yang dari Pak Amir tadi, di zaman Pak Amir itu yang panjang lebar, kadang ibu sendiri pun sebagai guru ibu tidak memahami itu. Nah, ini harus sistematik yang mana melaksanakan ini. Ada kurang lebih karena kita membuat itu mungkin hanya sekolah-sekolah sendiri. Tidak pernah kita sesuaikan dengan lingkungan kita, dengan keadaan sekolah kita. Sebenarnya seperti itu kita buat visi misi sekolah. Jadi 2016 tadi pengalaman ibu itu dirubahlah yang bunyinya seperti terwujudnya sekolah dasar negeri 16 berprestasi dalam bidang hijau, rimbun, asri, bersih, smart dan madani. Nah, smart dan madani itu kecil lagi tambahnya karena waktu itu Pak Firdaus, Pak Wali Kota kita sedang gencar-gencarnya melaksanakan kota Pekanbaru, kota smart madani. Dimasukkan di situ bunyi dari smart dan madani. Apa saja yang ada lembaga-lembaga yang di Pekanbaru, kota harus dimasukkan smart dan madani. Jadi bunyi dari terwujudnya sekolah dasar 16 Pekanbaru berprestasi. Berprestasi mungkin di sini Ibu saya jelaskan lagi ya tentang sedikit yang dimaksud berprestasi, mungkin prestasi dari anak-anak ibu-ibu kan. Kalau dulu kita mungkin untuk berprestasi di luar kita mungkin ya bisa mencapainya juga melalui proses-proses yang banyak. Dan itu juga dapat untuk di sekolah jadilah ya. Di sekolah bisa kita keluar atau di sekolah alhamdulillah. Misalnya contoh anak-anak bisa kita buat lomba baca puisi, lomba azan, bidang agamanya ya, atau bidang memperingati itu termasuk salah satu anak yang termasuk berprestasi. Dan tadi ini yang Ibu akan kita bahas juga tentang misi. Jadi sebagaimana Ibu sebut tadi, langkah-langkah kita untuk mencapai misi ini, misi tadi adalah misi. Jadi salah satunya ada 5. Itu satu, bangun kesadaran dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Jadi yang pertama tadi kan visi Ibu menciptakan SD Negeri 16 Pekanbaru yang berprestasi dalam segala bidang, hijau, rimbun, smart dan madani berdasarkan iman dan takwa. Jadi iman dan takwa ini juga ibu-ibu tak boleh ditinggalkan, harus sejalan, harus ada. Ilmu kita tetap berdasarkan iman dan takwa. Kalau tidak beriman, tidak bertakwa, semua apa yang kita laksanakan tidak akan sempurna, tidak akan menjadi. Jadi satu misinya tadi itu membangun kesadaran dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, menciptakan perilaku pola hidup bersih dan sehat. Mungkin ini juga kita laksanakan. Misalnya kita menjaga konsep kelas, lingkungan kita, gotong royong, salah satu yang kita lakukan. Yang selanjutnya menciptakan suasana sekolah sebagai lingkungan belajar dan bermain yang menyenangkan. Jadi kita tahu anak-anak itu dia dalam masa bermain ya, anak-anak SD ibu ya. Jadi dimasukkan situ belajar dan juga anak ada waktunya kita beristirahat, bisa dia bermain, ada juga belajar sambil bermain. Seperti bisa itu untuk olahraga, ada membantu teman-teman. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang asri dan berseri. Ini contohnya juga kelas-kelas kita, atau maka itu kita tambah dengan pot-pot bunga. Jadi kalau
kelas kita bersih, halaman sekolah kita bersih, termasuk ibu-ibu kita membuat taman. Itu taman, misal saya taman pot-pot bunga yang ada di kelas kita. Jadi bunga-bunga ini ibu termasuk salah satu terapi jiwa. Nah, jadi termasuk salah satu dia, kalau kita melihat keindahan, melihat bunga yang banyak, kita hias terapi, kita akan merasa ketenangan. Ibu aja kalau masuk kelas yang bersih, dengan kelas susun rapi, nah, kita ada terasa nyaman di situ. Apalagi ada bunga-bunganya juga, kelas kita, sekolah kita, kalau udah bersih, ada bunga-bunganya, ada rasa ketenangan sendiri. Jadi inilah termasuk salah satu dia terapi jiwa kita. Masuk itu. Yang selanjutnya melaksanakan kerjasama di seluruh komponen sekolah. Kerjasama yang tadi itu juga itu antara anak-anak dengan anak-anak ya, dan dia jangan kita saling membedakan. Jadi tentu terutama dengan guru-guru. Jadi alhamdulillah kalau sehendaknya kita ceramahnya seperti ini antara guru, kita tidak ada membeda-bedakan ya ibu. Ini guru honor, ini guru komite, ini guru P3K, kita derajat kita sama. Kita dalam satu lingkungan sekolah, tugas yang sama, mempunyai tanggung jawab yang sama. Mungkin hanya itu Pak Yan, ada mungkin kita saling apa dulu, ada yang saya sampaikan dulu sebagai sama-sama pengetahuan kita ditambahkan. Bagaimana ibu-ibu, mungkin Pak Ian ada sedikit menyampaikan. Mungkin sebelum mungkin Pak Ian menyampaikan, mungkin saya sendiri mungkin ya sedikit biar tak diam aja gitu ya. Sebenarnya menarik Bu, visi dan misi ini menarik karena berhubungan dengan sekolah kita secara menyeluruh. Untuk prestasi tadi, kata ibu tadi mungkin setidaknya tidak untuk di luar, di sekolah kita sudah kita laksanakan walaupun antar kita saja, tapi sedikit koreksi juga. Sebenarnya kita sudah berprestasi di luar, walaupun hanya sampai di tingkat kecamatan, bahkan juga sudah sampai ke tingkat kota. Dan minta doanya juga mudah-mudahan tahun ini kita lolos di tingkat kota, masuk di tingkat provinsi. Ya itu aja, mohon doanya saja. Ya walaupun pasti ada polemik-polemik yang lain karena siswanya yang bersangkutan seperti itu, tapi setidaknya mudah-mudahan nanti ada keajaiban. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menginginkan. Ya, yang penting usaha, doa, mudah-mudahan nama kita terangkat ya di tingkat provinsinya nanti, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi untuk masalah visi dan misi ini, betul kata Ibu tuh, untuk mengarah ke situ alangkah banyak karena kita juga sudah punya guru penggerak ya Ibu ya. Kita bersyukur sekali ada yang menggerakkan ini, kalau tak ada yang menggerakkan ya begini-begini lah kita. Setidaknya mungkin kita program ya Pak Yan ya, seperti kita kompet kita punya program. Nah, alangkah baiknya kita bentuk lagi program untuk menuju ke visi dan misi tersebut. Ya mungkin tak muluk-muluk lah ya. Mungkin kita tujuan kita apa, prestasi kita sebenarnya apa? Mungkin kita program itu dulu. Satu saja programnya kita bentuk tapi jalan. Tak perlu banyak-banyak programnya tapi tak jalan. Mungkin itu saja. Mungkin ada dari Pak Ian. Terima kasih atas waktu yang saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memaparkan visi dan misi sekolah kita dengan sangat luar biasa. Jadi kita sedikit berbagi Ibu sharing terkait dengan visi misi sekolah
sekolah ini. Kebetulan juga kami kemarin mendapatkan sedikit ilmu untuk visi dan misi ini pada pendidikan guru penggerak. Apa yang sudah disampaikan Ibu tadi di depan terkait dengan apa itu visi itu sudah pas dan sudah jelas bahwa kita itu harus punya suatu harapan, cita-cita melalui visi. Nah, kemudian apa yang sudah disampaikan tadi, visi itu merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai dari suatu organisasi atau lembaga pun itu juga sudah pas. Dan artinya, kenapa sih kita perlu menyusun visi? Tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan baik. Dengan adanya visi sekolah ini, tentu kita akan lebih terarah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, satu hal yang perlu kita garis bawahi apa yang disampaikan Ibu, betul Bu, untuk penyusunan visi ini memang kita tidak bisa sendiri, tidak bisa berdua, harus bersama-sama seluruh warga sekolah. Nah, penyusunan itu kalau dikatakan harus menunggu berapa tahun harus berganti begitu Bu, itu sebenarnya kita fleksibel. Artinya kita menyesuaikan dengan keadaan zaman yang ada. Nah, kebetulan juga kita untuk AOSP, kurikulum 1 operasional satuan pendidikan, itu satu tahun sekali diminta. Jadi setiap satu tahun sekali, apabila memang ada pembaharuan boleh untuk direvisi, begitu Bu. Tergantung kita sama-sama warga sekolah menginginkan visi yang seperti apa. Tapi idealnya dipakai ya kurang lebih ada 3 tahun atau 4 tahun masih bisa. Yang pasti kalau mau dirubah harus kita duduk bersama. Dan kemudian untuk visi misi ini tentu dalam penyusunan itu harus disesuaikan dengan program yang ada di atasan kita. Maksudnya apa? Kalau misalkan ada titipan program seperti yang disampaikan Ibu waktu zaman Pak Firdaus ada Semadan Madani, tentu kita harus memasukkan itu. Kalaupun tidak ada, berarti kita harus memasukkan hal-hal yang terbaru. Seperti contoh yang terbaru di kurikulum Merdeka itu ada kaitannya dengan satu profil pelajar Pancasila. Nah, itu kita masukkan dalam visi mencapai itu karakter profil dalam pelajar Pancasila. Kemudian sebenarnya dari kata-kata di sini ada hijau, rimbun, asri, bersih itu kita bisa singkat untuk berwawasan lingkungan. Karena lingkungan itu sudah mencakup, menurut saya sudah mencakup hijau, rimbun, asri, bersih dan ya itu ya, itu sudah masuk dalam berwawasan lingkungan. Jadi nanti biar tidak terlalu panjang, nanti kedepannya kita diskusikan lagi terkait dengan visi-misi sekolah kita. Dan di sini ada iman dan takwa, ini memang sudah masuk dalam profil belajar Pancasila yang dimensi yang pertama. Artinya kita tinggal menyederhanakan lagi kalau mau disederhanakan, kalau mau disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Gitu ya Bu. Untuk hal yang lain masih sama. Artinya tidak ada yang berbeda. Yang berbeda yang saya dapatkan ketika kurikulum gerak itu ya, yaitu harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, visi misinya, gitu ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, kemudian untuk yang lain-lain, rasanya untuk mencapai visi ini kan disusun beberapa misi. Tadi sudah dipaparkan juga tentang misi. Nah, nanti kalau misalkan visinya berubah, tentu misi yang akan dilakukan juga berubah. Nah, itu aja sih Bu terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan tentang visi-visi sekolah. Intinya dalam menyusun visi-visi ini kita harus bersama-sama berkumpul. Kemudian ada satu hal yang saya dapatkan dalam menyusun visi ini, itu harus kalau bisa menggunakan tahapan yang dimaksud di sini adalah tahapan Bagja. Bagja itu apa? Bagja itu sebenarnya akronim, kepanjangannya adalah ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, Bagja, jabarkan rencana sama aksi. Nah, itu kalau di pendidikan guru penggerak ada itunya untuk menyusun
visi. Nanti kalau misalkan apa kita lebih dalam lagi, mendalami lagi di komunitas belajar kita yang sudah kita bentuk, bisa kita bedah itu apa itu bangga kemarin. Sempat Ibu mengikuti pelatihan yang saya kirim itu juga ada bagiannya untuk Ibu penyusunan program sekolah. Nah itu ada kalau nggak salah kemarin buat pertanyaan sama ada pelajaran BA-nya. Ya. Untuk yang lain nanti bisa saya sampaikan di kemudian hari karena kita waktu juga terbatas. Intinya ketika menyusun visi misi sekolah ini kita harus duduk bersama seluruh warga sekolah. Kemudian satu lagi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah dan kondisi terbaru di dunia pendidikan. Saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan kembali Pak Ibu ada tambahan di persidangan. Bayan, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Bayan. Jadi mengenai hal ini kita punya waktu yang kedepannya nanti akan kita untuk yang Pak yang sampaikan bahwa kita akan membahas ini lagi di dalam portal kita dan seandainya kita membutuhkan memadukan karena sedikit banyaknya visi dan misi ini harus sesuai dengan kurikulum juga kan ya. Kita sekarang itu membuka jadi mungkin itu termasuk saya tadi masukkan P5-nya. Jadi insya Allah dalam waktu yang tepat setelah mungkin pekerjaan kita yang lain ini akhir-akhir tahun ini tuntas ajaran baru kita akan bahas kembali mengenai ini. Mungkin hanya itu Pak Yan ya. Sudah selesai. Waktunya terlambat. Baik, sebelum Ibu tutup sebuah pantun dulu. Untuk aja memancingkan makan lalu makan. Yang dapat dipaparkan semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, bagaimana tak tulis-tulis Ibu tak pakai kode dari pantun ya kan? Maunya tadi tutup juga pakai pantun. Tak mungkin tanam selukuk tadi ya Bu Loli ya? Oh, selukuk kan? Ya Loli. Kawan yang biasa-biasa yang lain yang tanam selukuk kita jelas tanam selukuk. Terima kasih kepada Ibu kepada sekolah. Kita beri aplaus dulu untuk para akhirnya saya sebagai moderator berdiri mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita sekolah kita menjadi sekolah yang sesuai dengan visi dan misi kita ke depannya terwujud. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.